sama kalian, jangan macam-macam sama gue. Wan, sabar Wan, sabar. Wan, gimana juga dia teman kita. Ah, teman macam apa dia? Gua juga pernah jadi orang kaya. Gua juga pernah punya motor. Lu jangan berani ngina gua, lu. Wan, kita tahu. Tapi lu jangan emosi kayak gitu dong, sabar. Gary, lu kan emang gak punya motor, ha? Kerjaan lu ngompreng doang. Bantuin dong gue beli bensin, ha? Ini kagak. Rokok aja lu minta sama gua, kan? Dudi, diam aja lah. Jadi kacau kelompok kita kalau begini. Alah! Dudi! Mulai detik ini, gua gak bakalan mau bocikin lu lagi. Gua juga nggak mau ngumpul sama bangsat kalau bangsat. Udahlah, sabar loh. Biar aja di anak kayak dia mau kasih pelajaran. Lo yang gua kasih pelajaran. Awas! Wan, mau kemana? Gua nggak mau ngumpul lagi sebelum si bangsat mati. Wan. Gue nggak bakal mau gabung dengan mereka lagi sebelum gue punya motor baru. Dan gue udah capek dihina sama mereka. Bu, kenapa sih si Abang nggak pernah datang ke kebun karet kita? Sedianya dia bantu-bantu apa, kek? Iya, Bu. Uang mau. Tapi bantu-bantu kita aja nggak mau. Iya. Kalau kalian nggak mau bantu juga, Ibu nggak bakal maksa. Tapi kalau kalian merasa tanah peninggalan ayah kalian ini milik kita bersama, Ibu akan senang sekali kalau kita mengerjakannya bersama-sama. Nah, baru diomongin, datang orangnya. Mungkin dia mau bantu kita kan? Saya ada perlu. Ada perlu apa sampai kamu datang jauh-jauh ke sini? Alah, palingan mau minta. Lu diam lu ya. Gua tampol lu ntar. Sebentar, Bu. Kamu mau ngomong apa, Wan? Beliin saya motor, Bu. Motor? Motor untuk apa? Pakai nanya lagi. Emang motor buat apaan, Bu? Mau saya pakai buat ojek? Bu, saya malu sama teman-teman saya. Mereka semuanya udah pada punya motor. Dibeliin lagi sama orang tuanya. Masa saya mesti ngompreng terus sama mereka? Wan, semua orang tua juga ingin sekali menyenangkan hati anaknya. Tapi ya kamu harus sabar. Uang itu tidak gampang dicarinya. Masih untung kita punya kebun karet ini. Selalu banyak alasan. Pokoknya Ibu mesti ingat. Kalau sampai Ibu nggak beliin saya motor, lihat aja, Bu, ya. Gimana caranya ya biar gue punya motor kalau gue sendiri yang kredit? Mana mungkin gue sanggup. Belum lunas udah disita lagi nanti. Aduh. Jalan satu-satunya adalah gue harus minta. Masa Ibu nggak punya uang segitu? Bertahun-tahun dia bergelut dengan karet. Nggak mungkin dia nggak punya tabungan buat beli motor. Woi, lu rupanya ngagetin gua aja lu. Wah, kayaknya bukan ngelamun biasa nih. Sampai-sampai gue datang lu nggak lihat. Wan, jalan yuk. Males gue, lu jadi pergi. Wan, berantem sama temen itu biasa. Ini lebih luar biasa. Kalau temen menghina teman. Maksud lo? Gue nggak bakal mau gabung sama lo semua sebelum gue bisa punya motor sendiri. Wan, maksud lo mau beli motor? Iya. Lu bisa punya motor, kenapa gue nggak? Ya udah deh, kalau gitu gue jalan dulu. Oke? Si Sarwan mau beli motor? Hah? Rokok aja nada. Udah dong, udah.
Nasib orang tuh nggak ada yang tahu. Yo ayo, Dut. Emang kalau punya motor harus beli? Kan nyolong juga bisa. Udah dong, jangan kayak gitu. Di, yang si Ok bilang itu bisa jadi kenyataan. Ntar lo lihat sendiri. Paling enggak, ya ngayal jadi malin dulu lah. Kasian banget tuh si miskin. Udah dong, udah. Lu semua terus-terusan ngina gue. Lihat aja ntar, kalau gue udah punya motor, bakal inget gue. Saya harus mulai mengumpulkan uang untuk beli motornya Sarwan. Kasihan juga anak itu sering melamun sendirian. Tapi kalau dia punya motor, pasti Haswa sama Vina. Saya harus gimana? Wan, pelan-pelan. Kenapa sih kamu marah-marah? Ada apa sih? Ibu seneng ya kalau ngelihat saya dihina orang? Hah? Dihina kenapa? Ibu selalu banyak alasan. Astagfirullahaladzim. Ibu betul-betul nggak tahu. Ada apa, Wan? Pakai nanya lagi. Ada apa, Wan? Ada apa, Wan? Saya tuh dihina, Bu, sama teman-teman. Karena saya kira nggak punya motor. Tahu? Sabar. Ibu kan udah janji. Insya Allah ibu akan belikan kamu motor. Tapi ibu harus kumpulkan uang dulu. Selalu janji, tapi nggak pernah ditepatin. Wan, tanggung jawab ibu bukan hanya kamu. Jadi ibu harus pintar-pintar mengatur uang dari hasil penjualan getah karet. Haswa perlu biaya untuk kursus montirnya. Vina untuk kursus menjahit. Alah, ngomong sama ibu nggak ada gunanya. Awas! Terima kasih, Mat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Haswa, Vina. Ya, Bu. Sini sebentar. Ayo, Bang. Wah, mau bagi-bagi rezeki nih. Alhamdulillah, kita dapat rezeki. Ini untuk kamu. Ini untuk kamu. Makasih, Bu. Itu kamu harus pergunakan untuk biaya kursus kamu ya. Kamu harus pandai-pandai mempergunakan uang untuk belajar. Harus belajar hemat. Iya.
Ada yang lagi bagi-bagi rezeki nih. Alhamdulillah, kita baru saja dapat rezeki. Nah, yang ini ya, yang ini bagian kamu. Saya nggak sudi terima uang itu. Ibu pilih kasih. Sarwan, Bang, jangan ngomong kasar gitu dong sama ibu. Diam lu ya. Gue bukan ngomong sama lo. Bu, saya pengen dibeliin motor. Kapan, Bu? Kapan? astagfirullahaladzim. Ibu kan sudah bilang, ibu pasti akan membelikan kamu motor. Tapi tidak mungkin sekarang. Tapi kapan, Bu? Kenapa ibu selalu berdalih kalau saya lagi minta motor? Ibu hanya janji sama saya. Tapi sampai detik ini ibu nggak ada belikan motor buat saya. Apa karena mereka orang yang rajin? Anak ibu yang selalu bantu ibu di kebun. Makanya ibu beda dengan saya. Apa beda saya dengan mereka, Bu? Wan, kamu salah. Ibu tidak pernah pilih kasih. Kamu jangan berburuk sangka sama ibu. Itu tidak baik. Baik. Saya hanya butuh kepastian. Kapan ibu bisa belikan motor buat saya? Bohong! Ibu bohong! Bangsat! Haswa! Kalian jangan berkelahi! Sarwan! Sarwan! Sudah, kalian jangan berkelahi! Sini lu. Bandung lu gue tebas, Bang. Sarwan jangan! Sarwan jangan! Sarwan jangan! Ibu! Ibu! Ibu jangan ikut campur. Ini bukan urusan ibu. Semua ini gara-gara ibu. Ayo, ayo, lawan gue, lawan, lawan. Sarwan! Sarwan! Istighfar kamu. Bacok lu. Kamu harus melawan nafsu setan dalam diri kamu. Ibu mohon. Ingat, Bu ya. Sekali ibu janji, ibu harus menepatinya. Ini Sarwan, Bu. Sarwan. Sarwan tidak pernah main-main dengan ucapannya. Ingat lu semua ya. Sak. Masya Allah, udah siang gini masih tidur. Ngapain dia semalam? Assalamualaikum. Wan? Sarwan? Aduh. Pak Ustadz. Apa kabar, Wak? Kamu ini memang tipe anak muda di zaman sekarang. Biasalah, Wak. Saya tadi malam begadang. Rumah sepi ya, Bang? Pada kemana? Ke kebun kali, Wak. Ke kebun karet siang-siang begini? Panas-panas begini mereka masih di kebun karet? Kasihan mereka ya. Ada apa nih, Wak, datang sini? Sarwan, kamu itu kan anak tertua. Kamu tumpuan harapan dan kebanggaan orang tua kamu. Coba, mulai hari ini, kamu tegakkan sholat 5 waktu. Terus kamu bantu ibumu dan adik-adikmu menyadap karet. Toh nanti kamu juga kebagian hasilnya. Wak datang ke sini sebenarnya mau ketemu sama siapa? Ya nemuin siapa lagi kalau bukan keponakan Wak yang gagah ini. Alah, udah deh, Wak. Wak pasti ke sini punya misi kan? Ngaku deh, Wak. Terus terang aja, Wak. Sarwan, kamu jangan berpikiran buruk seperti itu, Wan. Wak datang ke sini cuma ingin berdialog dari hati ke hati sama kamu. Wak pasti bohong. Wak disuruh ibu kan datang sini. Alah. Sebentar, Wan. Sebentar dulu. Alah, udahlah, Wak. Saya bukan anak kecil lagi. Jadi, Wak, nggak usah ngerayu saya seperti anak kecil. Ya. Wak kesini memang karena disuruh ibumu. Tapi itu juga karena ibumu terlalu sayang sama kamu.
Dan Wak harap kamu bisa membantu ibumu. Dia orang yang sudah melahirkan kamu ke atas muka bumi ini. Dan kamu ingat, Wan, Allah sangat murka kalau kamu sampai mendurhakai orang tua kamu sendiri yang sudah mengandung kamu dan melahirkan kamu ke dunia ini. Wak, yang saya butuhkan bukan khotbah. Yang saya butuhkan motor. Motor, Wak. Astagfirullahaladzim. Kalau saya udah punya motor, saya akan sholat 5 waktu. Dan saya akan mendengarkan orang-orang yang sok suci. Mendengarkan khotbah. Wah, jangan sok suci, Dewa. Mendingan sekarang, Wak, keluar. Keluar, Dewa. Kamu memang keras kepala. Bang Bewok, belanja dong. Berapa, Dek? Wah, cantik. Siapa ya cewek itu? Beli sabun, beli gula, pembersih muka, sama jangan lupa kapasnya ya, Bang ya. Berapa, Bang? 20.000. Bang Bewok. Siapa tuh cewek? Oh itu, Mia tuh rumahnya. Kenapa? Naksir. Bang Bewok. Udah punya cowok belum? Hah? Nggak tahu, tanya aja loh. Oke juga tuh cewek. Atuh lagi dong minumannya. Sebotol lagi. Aduh Wan, muka kamu kayak udang rebus tuh. Udah, sebotol lagi. Dibayar kan Wan? Udah, sebotol lagi. Banget sih lu. Kayaknya bukan orang kampung sini nih. Bu, motornya mogok ya? Iya, nggak tahu nih apanya yang rusak. Motor dinas suami saya lagi. Bener kan gue bilang? Dia bukan orang kampung sini. Untuk sementara waktu, nggak apa-apalah. Gue pakai motor bebek. Ibu sama siapa di sini? Punya kenalan nggak di kampung sini? Nggak ada. Saya cuma keliling-keliling saja. Berarti ibu cuma jalan-jalan doang ya, Bu ya? Iya. Pas banget. Ini bener-bener kesempatan emas bagi gue. Bu, boleh saya coba dulu, Bu? Iya. Apanya rusak, Dek? Ibu punya kunci busi nggak, Bu? Ada, di bawah jok. Oh iya. Mati kali ini orang. Akhirnya gue dapet motor. Siapa yang mati? Gak tahu. Perempuan ya? Perempuan itu kos. Kasian banget ya. Jangan dirampok nih orang. Ibu-ibu. Waduh, kenapa nih? Saya mati nih. Mati? Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sialan nih orang tua. Enggak kok, ibu-ibu. Dirampok kali ini. Wah, dibocor. Motorku. Kembalikan. Halo, pergi halo. Ini punya suamiku. Kembalikan. Wah, brengsek. Pergi lo, pergi. Aduh, jangan. Ibu.
itu mulai mengantuin gue. Sial! Gue harus bener-bener ngejual motor itu. Gue bisa sial. Udah simpen aja di situ. Oke deh, Bos. Lu mau jual berapa motor lo? 5 juta deh. 5 juta? Motor yang segede gini aja, cuma gua hargain 2,5 juta. Masa motor butut lu kayak gitu minta dihargain 5 juta? Lu jual aja ke kantor polisi sana. Paling mau di sana. Yang bener lo. Lu mau jual berapa? Gue bayarin 800.000. Nih ada duitnya sekarang. Waduh, 800.000. Ini motor masih bagus nih. Mas 800.000. Kalau itu motor lu sendiri, pasti kagak bakal lu jual ke sini. Iya kan? Ah, terlalu bener sih lo. 1 juta deh, Bos. Gue butuh banget nih duit, ya. Lu pakai ngerayu gue lagi kayak perempuan aja. Udah, ini 1 juta. Tapi ingat, setelah transaksi ini, kita nggak ada hubungan apa-apa lagi. Maksudnya? Denger ya. Kalau seandainya terjadi sesuatu dan lu berurusan dengan polisi, lu jangan bawa-bawa nama gue atau tempat ini. Ngerti lo? Tenang aja, Bos. Pasti. Yaudah, ini duitnya. Bu, kenapa sih Bu dari tadi diem aja? Mikirin abang ya? Saya rela kok kalau harus keluar kursus montir. Jadi, ibu kan bisa beliin abang motor. Jangan, Wah. Ibu tahu apa yang harus ibu lakukan. Ibu harus bertindak adil. Masa depan kalian bertiga, itu yang harus ibu bela. Tapi Bu, ntar hanya gara-gara motor abang bakal bertindak negatif. Abang saja sekarang udah tidak menganggap ibu sebagai ibu kandungnya sendiri kan? Abang tuh beda, Bu. Abang keras kepala, apa yang dia mau harus diturutin. Iya, Wah. Kamu betul. Ini adalah kesalahan ibu dan almarhum ayah. Sewaktu beliau masih hidup, beliau sangat memanjakan Sarwan. Dulu perkebunan kita luasnya puluhan hektar. Rumah kita juga tidak sekecil ini. Kita punya apapun yang kita mau. Tapi mungkin kamu juga masih ingat. Semua harta kita habis dijual untuk biaya pengobatan ayah kamu di Singapura. Ya, saya ingat, Bu. Tapi ayah tetap saja tidak tertolong nyawanya. Dan kita jatuh miskin. Kita harus tinggal di kampung tempat Wahami tinggal. Itu adalah kehendak Allah. Tapi ibu masih bersyukur. Allah masih memberikan kita nikmat untuk bersyukur, Bu. Alhamdulillah. Ibu bangga punya anak yang masih bisa mensyukuri nikmat Allah. Ada rencana apa lagi nih buat gua, ha? Bu, Haswa ke kamar dulu. Tuan, duduk dulu. Mau ngapain, Bu? Mau beli motor? Kalau cuma ngomong-ngomong doang, nggak ada guna. Si Aswa tadi ngomong apa tentang saya? Dia tidak ngomong apa-apa. Ibu bohong! Tadi saya dengar sendiri. Dia ngomongin saya. Banci! Keluar lu! Wan, udah. Kamu ini kenapa sih? Selalu saja membuat keributan. Udah. Awas! Hei! Buka pintunya! Ada apa? Lu ngomong apa sama ibu? Oh, ya Allah. Abang pikir saya ngomong apa sama ibu? Dia nggak ngomong apa-apa. Bu! Ibu jangan terus-terusan ngebelain dia! Ibu anggap apa saya ini, Bu? Hah? Abang manggil saya mau apa? Lu kan yang ngasut ibu supaya ibu nggak beli motor buat gue. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Demi Allah, Bang. Saya nggak ngomong apa-apa sama ibu. Jangan asal nuduh sembarangan, Bang.
Buktinya sampai sekarang dia cuma janji sama gue. Mana buktinya? Mana buktinya? Sarwan, Ibu janji. Insya Allah, 3 bulan ini Ibu akan belikan motor untuk kamu. Ibu janji, betul Ibu janji. Janji! Lagi. Salah satu gambar di sini akan menjadi milik gue. Adi dan yang lainnya bakal iri sama gue. Sungguh gambar motor yang menawan dan menarik. Bang, kayaknya keluarga kita keadaannya makin kacau aja deh sekarang. Bang Sarwan tuh tega banget sih sama kita. Vin, di dalam keluarga pasti ada satu orang yang bersikap aneh, seperti Bang Sarwan. Orang-orang seperti itulah yang biasanya merusak, bahkan memutuskan tali silaturahmi di dalam sebuah keluarga. Tapi kan keluarga kita bukan keluarga mampu, Bang. Sikap Zolin itu selalu ada kapan saja dan di mana saja. Tidak pandang bulu, mau kaya, mau miskin. Sikap Zolin selalu berada di sela-sela orang yang menginginkan ketentraman. Subhanallah. Sini, sini. Wah, Ibu mau bicara dulu. Nanti kita makan. Pasti soal Bang Sarwan ya, Bu? Iya, Wak. Sebetulnya Ibu tidak enak membicarakan masalah ini dengan kalian berdua. Tapi kalau Ibu tidak mengambil keputusan, itu berarti Ibu menumbuhkan kemudaratan dalam keluarga kita. Vina ngerti kok, Bu. Dan Bang Haswa juga udah cerita kok tentang kejadian tadi malam. Ibu harus mengambil jalan tengah, walaupun keputusan Ibu itu merembet ke soal-soal lain. Bu, Haswa rela kok. Bahkan Haswa ikhlas kalau Haswa harus keluar dari kursus montir. Vina juga kok, Bu. Vina sekarang udah bisa jahit. Dan Vina juga nggak butuh kok sertifikat itu. Insya Allah, kalau ada yang butuh jasa Vina, Vina lakukan itu. Jadi kalian ikhlas berhenti kursus? Ikhlas, Bu. Ikhlas. Alhamdulillah. Ikat. Masuk. Sarwan. Mimpi apa lo main kesini? Hah? Gua rasa salah jalan nih anak. Apa kabar, Wan? Udah hebat. Kerja apa kau? Gua nggak perlu kerja. Nggak kerja aja gue bisa hidup, men. Sarwan memang jago nalurinya. Dia tahu kalau musuhnya udah nggak nongkrong sini lagi. Hah? Mana tuh si Monyong? Hah? Dia udah 2 mingguan di penjara. Di penjara? Iya, Wan. Disangkain ada motor curian. Lumayan kan? Kena 2 tahun. Mampus tuh anak, mampus. Jadi ayam panggang dari penjara. Ayam goreng kali. Taruh lihat ya. 3 bulan lagi gua bakal jadi apaan? 3 bulan, Wan? Emang ada apaan? Gue bakal punya motor. Hah? Nih, contoh motornya. Lo lihat dong motor gue. Ini apa ini? Bagus, Wan, bagus. Hebat, kawan, hebat. Dan ini motor bukan gue beli dari maling motor.
Tapi dari dealer langsung, nggak second man. Jadi bukan kayak motor lo semua, second, nggak level. Ah, sombong. Udah, mumpung teman kita mau balik, Ya. Sini. kumpulin duit. Nah, gitu dong. Jalan, beli minuman. Yang penting kita happy hari ini. Jalan. Bu, saya perhatiin dari tadi ibu batuk-batuk terus deh. Bu minum dulu ya, biar tenggorokan ibu lebih segar. Tenggorokan ibu sering gatal-gatal. Tapi ibu udah biasa kok. Alhamdulillah. Sudah masuk waktu zuhur. Ibu sholat duluan ya. Kan gua pernah bilang, lu satu SMA sama gua. Lagi pula, apa sih kelebihan tuh cewek? Bodinya ya out, gua suka sama gue. Nah, syukur deh kalau dia mau sama lo. Lagi pula, itu matre. Gitu anaknya. Iya, ntar gua kenalin, sabar. Kenalin gua, Di. Gua tunggu sini. Nih ya. Halo Di, apa kabar? Bukan gue, tapi temen gue yang mau kenalan. Namanya Sarwan, ponakan Ustadz Hamid. Halo. Mia. Sarwan. Ganteng juga nih cowok. Waduh, tangannya lembut banget. Ibu belum pulang, Vin. Biasa jam segini kan ibu udah pulang. Belum bang. Duh, perasaan Vina jadi nggak enak banget nih. Yaudah, abang samperin ibu dulu. Kamu tunggu di rumah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ibumu, Wak. Kenapa dengan ibu? Orang-orang menemukan ibumu pingsan di tengah jalan. Astagfirullahaladzim. Terus ibu saya di mana? Sekarang sudah diangkut ke kliniknya Dokter Salman. Kamu ditunggu Wakmu di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Bang, ibu bang. Yaudah, kita samperin ibu ya. Ayo. Ibu sakit apa, Wak? Wak juga belum tahu. Tapi kita sama-sama berdoa semoga penyakit ibu tidak parah. Dok, ibu saya sakit apa, Dok? Darah rendah dan kurang istirahat. Tapi ada kemungkinan Ibu Pia mengalami TBC kelenjar. Karena hasil pemeriksaan kami, itu ada beberapa pembengkakan di lehernya. Apa? TBC? Iya, seperti itu. Tapi untuk memastikannya, mungkin kita perlu bawa ke rumah sakit segera. Untuk memastikan beliau ini penyakitnya seperti itu. TBC kelenjar berbahaya nggak sih, Dok? Iya, tentu. Kalau memang benar dugaan saya, setelah pengobatan nanti, Ibu Pia, saya sarankan untuk minum obat secara teratur selama 6 bulan berturut-turut dan jangan sampai putus-putus ya. Oke, saya pamit dulu ya. Terima kasih, Dok. Vin, buatin gua kopi. Gak tau orang lagi kerja apa. Buatin gua kopi. Astagfirullahaladzim bang. Apa abang nggak tahu apa yang tengah terjadi dengan ibu sekarang? Ibu sakit TBC bang. Sekarang ibu lagi ke rumah sakit sama bang Haswa.
Lu jangan coba-coba ngarang lo ya. Demi Allah, Bang. Ibu sakit parah. Bohong lu kan? Lu pasti sekongkol kan sama Aswa supaya ibu nggak beliin motor buat gue. Gue nggak bisa lu kibulin sama si Aswa. Ya Allah, Bang. Kenapa sih Abang nggak punya rasa kasih sedikit pun sama keluarga Abang sendiri? Bang, sholat, Bang. Biar jiwa Abang nggak segelap ini. Kurang ajar lo ya. Lu tuh adik gue. Lu jangan coba nyeramain gue. Gue lebih tahu segala dari lo. Cepetan, gue pukul. Mau kemana lo? Vina mau ke kebun, Bang. Ibu dan adik-adik gue udah mulai main sama gue. Sakit. Pasti sandiwara itu udah mereka atur bertiga secara diam-diam. Biar gue percaya. Biar gue tidak terlalu menuntut hak gue sama ibu. Haswa dan Vina sengaja tidak kursus lagi. Biar gue simpati pada mereka. Sebab seolah-olah mereka berhenti demi gue, supaya ibu dapat mengumpulkan duit lebih cepat untuk beli motor. Dan sekarang, ibu pura-pura sakit biar dia bisa menunda-nunda janji semuanya. Sandiwara murahan. Pura-pura sakit ya? Jaga mulut abang ya. Ini pasti rekayasa lo bertiga kan? Kalau memang gak ikhlas beliin gue motor, ngomong dong terus terang. Abang emang bener-bener keterlaluan ya. Ibu lagi sakit bukannya kasihan, malah memfitnah. Ingat Bu ya, bulan Juli motor itu harus di tangan saya. Ingat! Bu, nggak usah dipikirin Bu. Abang emang begitu. Sekarang yang penting ibu harus istirahat dan harus tenang ya, biar Bu cepat sehat. Yuk masuk Bu. Wan, apa kabar lo, men? Hah? Lu rupanya. Gue pikir siapa? Kan gue dengar lu di penjara. Kenapa bisa lepas, men? Alah, kecil lah itu. Uang bisa berbuat apa aja, ya nggak? Hah? Halo, sayang. Halo, sayang. Akhirnya kamu bisa keluar dari penjara juga ya, sayang? Iya dong, masa kamu nggak tahu Udah yuk kita jalan. Aku kangen sama kamu. Brengsek. Rupanya Mia pacar dia. Gue harus merebut cewek ini dari tikus ini. Cuka getah ini akan merubah muka lo. Kalau yang satu gagal, gue masih punya satu plastik lagi. Muka lo akan meleleh kayak plastik terbakar. Dan lo bakal kayak hantu di siang bolong. Semua orang bakal takut sama lo, Di. Terutama Mia. Mia bakal jadi milik gue selama-lamanya. Pus. Kamu sebelum mulai pasti kesalahan gue. Bisa aja kamu. Sayang, pulangnya aku antar pakai motor ya? Alah, gak usah lah. Aku udah lama gak jalan kaki. Olahraga sedikit biar kuat. Kamu tenang sayang. Sedikit lagi aku pasti pakai motor baru. Ah, udah. Hati-hati ya sayang ya. Muah. I love you. Masya Allah.
yang melakukan ini? Mia juga nggak tahu ya. Siapa yang melakukan perbuatan ini? Si Kunyuk udah keluar dari penjara denger ya? Kok dia nggak gabung sama kita? Ya, paling-paling juga lagi ndeho ya, Om ya. Emangnya lu nggak cemburu sama si siapa? Dudi? Lupa ya lu pada ngerjain gue lu ya. Kenapa nggak bilang-bilang sih kalau si Mia pacar Dudi? Wan. Dan waktu itu si Dudi masih dalam penjara. Nah, siapa tahu aja si Mia masih butuh selingan. Kalau misalnya Mia suka sama gue ketimbang suka sama Dudi, gimana? Setuju nggak? Gila. Mabok rusuh. Mabok terus. Udah banyak. Dudi. Kenapa Dudi? Dudi masuk rumah sakit. Hah? Apa? Iya, ada orang yang melempar cuka getah ke mukanya Dudi. Brengsek! Kalau gua nemu orang yang nyiram getah ke muka Dudi, gua bunuh dia. Satu orang. Kasihan Dudi. Meskipun dia dendam sama gue, tapi gue nggak pernah dendam sama dia. Mia, kamu tenang aja ya. Aku pasti bisa nemuin orangnya. Gue menang. Gue menang sekarang. Sebentar lagi Mia akan jatuh ke dalam pelukan gue. Bu, sebaiknya kasus ini dilaporkan ke polisi. Biar pelakunya ditangkap dan dihukum, Bu. Sudah saya laporkan ke polisi, Nak. Tapi polisi belum tahu siapa pelakunya. Karena penjahatnya sangatlah rapi melakukan kejahatan ini, Nak. Mana mungkin lu bisa menangkap dia? Karena pelakunya bukan orang sembarangan. Hati ibu sedih kalau ingat Haswa. Dia harus bekerja sendirian di kebun karet. Bu, Bang Haswa ikhlas kok melakukan semuanya. Kalau bukan dia siapa lagi, Bu? Vina hanya bisa menjaga dan merawat ibu di rumah. Ibu juga kasihan sama kamu, Vin. Hati ibu sedih kalau ingat nasib kalian berdua. Bu, Vina nggak apa-apa kok. Vina sayang sekali sama ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Vina, Wah. apa kabar? Baik. Ini koktel. Iya. Dia. Gimana keadaan kamu? Alhamdulillah, Bang. Sudah lebih baik, Bang. Alhamdulillah. Abang lihat juga benjolan-benjolan di leher kamu sudah hilang. Syukurlah. Sebetulnya, Pia juga udah kuat kalau harus ke kebun, Bang. Pia. Kamu nggak usah mikirin itu lagi. Sekarang itu sudah menjadi tugas anak-anak kamu. Pia kasihan sama anak-anak, Bang. Seharusnya Pia tidak membiarkan mereka terus-terusan bekerja di kebun. Memang kenapa? Vina, kamu sudah nggak kursus menjahit lagi? Vina udah berhenti, Wak. Pia yang menyuruh mereka berhenti, Bang. Itu karena... Sarwa? Ngomongin siapa? Ngomongin saya ya? Sarwan, kalau kamu ada waktu nanti malam datang ke musola ya. Ada pengajian. Wak, apa menariknya sih di sana? Nggak ada, Wak. Di rumah Allah, semua yang tidak menarik
jadi menarik. Nanti kamu buktikan omongan Wak. Saya nggak mau. Kalau saya dengerin sama Ustadz, kepala saya jadi pecah. Bang, tolong Pia, Bang. Insya Allah. Kami adalah pria-pria kesepian, jauh dari rumah dan ditinggalkan cinta. Assalamualaikum. Coba dengar. Assalamualaikum, Adik-adik. Sudah azan. Ayo kita ke musola. Pak Ustadz, jangan ngurusin anak orang. Urusin dulu ponakan sendiri. Giring tuh ke musola. Iya Pak Ustadz, daripada ngurusin kita-kita, mendingan urus tuh si Sarwan. Mabuk mulu kerjanya tiap malam. Iya Pak Ustadz, Sarwan dulu tuh. Ya Allah, inilah akibat yang harus saya terima karena perbuatan keponakan saya. Hamba malu kepadamu ya Allah. Hamba malu. Brengsek lu, Jen! Dasar maling! Dari dulu gue udah bilang, potong dahan rambutan lu itu. Kalau tidak, gue bawa. Hei, Anut, kau tidak punya hak untuk mengaturku. Kau kecil orang baru. Kalau kau berani, aku tantang sekarang kau. Lu berani mau? Ayo maju! Ayo! 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 Maju! Ayo! Astagfirullahaladzim. Bang, itu si Anut sama si Mansem berantem lagi. Abang kok diem aja sih? Biasanya kan abang bisa menengahi mereka. Buat kali ini, saya tidak sanggup melerai mereka. Apa? Abang ini kan ustadz. Masa nggak mau menengahi jemaahnya sendiri? Abang kenapa sih? Sakit? Terus terang, mental saya yang sakit. Saya khawatir mereka mencibirkan saya. Karena saya sendiri punya keponakan, tidak bisa saya perbaiki akhlaknya. Maksud abang, si Sarwan? Bayangin, Pia. Bang Hamid sampai sebegitu takutnya untuk nasihatin orang lain. Padahal dia tuh kan ustadz yang harus menyampaikan syiar pada umatnya. Ini semua gara-gara Sarwan. Apalagi yang harus Pia lakukan, Kak? Pia sendiri sudah tidak berdaya menghadapi tabiatnya. Wan, duduk dulu sebentar, Ibu mau bicara. Aduh, mau ngomong apaan sih? Ngantuk nih, mau tidur, tau nggak? Udah buruan ngomong. Tapi kamu harus duduk. Elah, malah diem aja lagi nih berdua. Ngomong dong. Aku udah ngantuk. Buruan, ngomong apaan? Wan, kamu itu keponakan seorang ustadz. Jadi kamu harus jaga perilaku kamu di luar sana. Gara-gara kamu, uak kamu tuh sampai tidak dihargai lagi sama orang. Mungkin pamornya Uak sebagai ustadz lagi turun. Jadi jangan saya jadi kambing hitamnya. Ada-ada aja dah. Astagfirullahaladzim. Wan, asal kamu tahu, uak kamu tuh pernah diremehkan kata-katanya waktu dia mau mengajak anak-anak muda di depan musola itu untuk sholat maghrib. Mereka semua mengejeknya karena mereka melihat tingkah laku kamu yang tidak terpuji itu. Wan, Sarwan, Masya Allah, dia sudah tidur, Kak. Keterlaluan bener anak kamu tuh, Pia. Gara-gara dia, nama baik suamiku hancur. Keluarga apa ini? Nauzubillah min dzalik. Gimana hubungan kamu sama Dudi? Aku masih mencintai dia, Wan. Aku suka sedih aja kalau ngebayangin Dudi.
Kenapa ya? Nasibnya bisa seperti itu. Mia, biasanya kalau orang udah kena getah cuka, mukanya kan hancur, udah nggak berbentuk lagi. Hancur sehancur-hancurnya. Apa kamu nggak malu punya cowok yang rusak kayak dia wajahnya? Ya enggak lah, Wan. Cewek ini berbohong. Gue tahu dia mulai ragu dengan cintanya sama Dudi. Ya Allah, kenapa nak? Ya Allah, kenapa? Tidak! Mia! Ibu! Ibu! Nasib aku buruk sekali. Kenapa harus Dudi yang dapat nasib seburuk itu? Kenapa bukan orang lain aja? Sekarang waktunya. Cewek cantik ini akan menjadi milik gue selama-lamanya. Iya. Iya, aku tahu. Kamu mulai ragu sama Dudi. Cewek secantik kamu gak pantas bersanding sama hantu kayak dia. Kamu gak bisa pungkiri kenyataan ini. Aku tahu kamu udah gak suka lagi sama dia. Aku bisa merasakannya. Sarwan, Mia, minum ini. Ini bakal ngebantu banget untuk meringankan pikiran kamu. Ya, minum. Nggak ada satupun kehendak gue yang nggak tercapai. Apalagi cuma cewek yang rapuh ini, ha? Untung aja dia dapat gue tundukkan dengan halus. Kalau dia tidak mempan dengan cara ini, pasti dia akan tahu siapa Sarwan sebenarnya. Jangan macem-macem sama gue. Gue nggak nanggung untuk bunuh lo. Ngajar lo ya. Usir-usir. Jangan. Setan lo semua. Allah, Asma, kamu berdarah, nak. Ya Allah. Mia, mau kemana kamu? Wan, kenalin ini Daniel. Jawab tanya aku. Mau kemana? Kamu tuh apa-apaan sih? Pakai nanya-nanya segala. Mia, kamu itu pacar aku. Enak aja, siapa yang bilang? Kita pernah tidur bareng. Ya terus kenapa kalau kita pernah tidur bareng, hah? Nggak ngaruh buat aku kalau kita udah pernah tidur bareng. Wan, aku ini tuh cewek bebas. Ini terserah aku dong, aku mau jalan kemana kek sama siapa aja. Brengsek! Lu juga brengsek lu! Pergi lu, pergi! Daniel! Neil! Udah, awas! Kamu tuh brengsek, Dewan! Diam lu, diam! Enggak, gua nggak mau diam. Setan ya! Ya! Brengsek lu ya! Lepasin, Wan!
lepasin. Tolong tangani Sarwan dengan lebih serius. Anak itu jadi berbahaya. Saya takut, Bang. Tolong bimbing dia. Iya, Wak. Tolong bimbing Bang Sarwan ke jalan yang lebih benar. Agar dia tidak membuat malu keluarga kita, Wak. Sekarang, kelakuan dia di luar sudah membuat orang-orang pada muak. Kalau seandainya Sarwan itu dulu pernah mempelajari agama, saya mungkin lebih mudah untuk memberikan masukan. Tapi dia nol sama sekali, Piah. Anak itu memang berbeda dengan adik-adiknya. Justru itulah, kita tunggu sampai dia insaf sendiri. Maksud Wak? Hanya Allah yang tahu ada apa di balik semua ini. Subhanallah. Sarwan! Keluar kau! Pengecut! Keluar lo! Banyak orang membawa senjata tajam. Apa lagi yang dilakukan? Yaudah, sekarang gue masuk. Keluar lo! Pak Basran, Ustadz ini uangnya si Sarwan. Pak Ustadz, saya doakan agar ponaan kamu masuk neraka. Maaf sebentar, Pak. Ada apa dengan Sarwan? Dia habis memukuli anak Pak Basran. Kalau Pak Ustadz nggak bisa ngedidik dia, biar kami yang kasih pelajaran. Sebentar, Pak. Sebentar. Sarwan tidak ada di dalam. Bohong. Bajingan tengik itu mesti ada di dalam. Ayo ikut. Ayo. Apa yang mereka lakukan di rumah Pia, Bang? Mereka sedang mencari Sarwan. Mencari Sarwan, Wak? Ya, abangmu sudah memukuli anak gadis seorang. Astagfirullahaladzim. Kita cari tempat lain. Wan! Sarwan! Kemana lu, Wan? Sarwan dilawan. Aduh. Wan, kenapa kamu jadi begini, nak? Insaf, nak. Aduh. Ngapain nangis? Emang saya mati, hah? Kamu harus membuang tabiat buruk kamu. Kalau tidak, kamu bisa celaka gara-gara itu. Ibu jangan sok tahu ya. Saya lebih tahu kondisi saya. Tugas ibu hanya beliin saya motor. Sabar. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah tahu apa soal saya. Ibu jangan ngarang-ngarang, Ibu ya. Saya bosan lihat ibu begini. Sana keluar. Keluar. Ngarang-ngarang lagi. Bu. Ingat, Bu ya. Waktu ibu tinggal sebulan lagi. Kalau ibu nggak beliin saya motor dalam sebulan, awas, Bu. Awas. Tidur aja.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Pak Ustadz, mana jamaah kita? Iya ya. Pada kemana mereka? Maaf Pak Ustadz. Saya kira dampak apa yang pernah saya katakan karena ulah si Sarwan sudah merembah di dalam kehidupan beribadah pada warga kampung kita. Jadi begitu cara mereka memprotes? Saya kan pernah bilang sama Pak Ustadz waktu tempo hari. Istilah pepatah bilang, tidak makan nangkanya, tapi kena getahnya. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Ayo kita sholat. Ya. Sarwan, kamu memang sudah keterlaluan. Habis kesabaran saya ngadepin kamu. Alah, Wak nggak usah sok suci. Wak kan cuma menjaga nama baik di kampung ini kan. Kurang ajar kamu ya. Wak, istighfar Wak. Wan, kamu dengarkan kata-kata Wak. Wak melakukan itu hanya untuk keselamatan kamu, Wan. Nah, dengar Wak ya. Saya nggak pernah takut sama Wak. Sarwan, kamu lihat nanti. Kamu akan menyesal seumur hidup kamu. Sudah terlalu banyak orang yang kamu durhakai. Terutama ibu kandung kamu sendiri. Kamu akan mendapatkan azab dari Allah. Kamu lihat itu. Nah, peduli setan dengan semua itu. Saya nggak pernah takut sama siapapun. Jangankan sama Wak. Sama Tuhan sekalipun saya tidak takut. Auzubillahi jalik. Astagfirullahaladzim. Kamu memang sudah dirasuki iblis laknat. Kamu menyesal nanti. Kamu lihat itu. Bang, ini semua kesalahan Pia. Pia yang salah, Bang. Enggak, ibu nggak salah. Tapi memang manusia yang satu ini yang brengsek. Dia yang mengacaukan kehidupan orang di rumah ini. Wah ngajar, gua bunuh ya. Jalan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah. Perempuan tua ini mulai terbuka kebohongannya. Udah 3 bulan. Tapi janjinya jadi asap. Dia harus gua beri pelajaran. Biar dia tahu rasa. Kalau janji yang gak ditepatin akan jadi bumerang buat dirinya sendiri. Gue harus memberinya pelajaran sekarang juga. Ini akibatnya kalau janji nggak pernah lu tepatin. Perempuan tua brengsek. Kenapa ibu? Nggak tahu, Pak. Ibu pingsan waktu sholat subuh. Mungkin penyakitnya kambuh lagi karena dia terus berpikir. Kasihan ibu kalian. Tadi Bang Sarwan yang menggotong ibu. Tapi saya punya firasat lain sama anak ini. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Saya nggak boleh suuzon sama dia. Astagfirullahaladzim. Ibu kenapa, Bu? Cepat panggil dokter. Iya. Bang, bangun, Bang. Ibu, Bang, bangun. Ibu, Bang. Apa ibu? Ya. Pia. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
kami tidak dapat menolongnya. Apa dong? Berarti ibu udah meninggal. Ibu. Bu. Ibu. Ibu. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, berat sekali Pak Ustadz. Bapak-bapak, ayo tolong bantuin. Pak, tolong Pak, mari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Mudahkanlah jenazah adik hamba ini ke tempat peristirahatannya untuk menghadap-Mu ya Allah. Ayo bapak-bapak, coba tolong angkat jenazah ibu saya. Sarwan, tadi kamu kan yang mengangkat jenazah ibumu. Kalau boleh sekarang tolong kamu bantu lagi ya. Saya terus Wan disuruh Wak. Masa? Yang lain aja yang angkat. Sarwan, mungkin atas kuasa Allah, beliau hanya memberikan kekuatan sama kamu. Sekarang kamu tolong angkat jenazah ibumu ke dalam yang lahatnya. Ah! Awas! Minggir! Minggir aja pada nggak becus. Sarwan! Bang! Ah! Tolong! 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 Ayo! Bantu! Bantu, Pak. Tolong! Lu sengaja ngejebak gua lu ya?
Keluarin gue dari sini! Tanahnya mengeras seperti batu. Tolong! Tolongin gue! La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya Allah, kenapa bisa jadi begini? Aduh! Ibu-ibu, kasihan sekali si Sarwan. Dia semalam terkubur hidup-hidup di kuburan ibunya. Masa sih? Mengerikan sekali ya. Kata orang, dia tuh durhaka sama ibunya. Ih, syukurin aja. Yuk kita ke sana yuk. Yuk. Iya, kapan lagi kita bisa ngeliat keajaiban dari Allah bagi orang-orang yang durhaka sama ibu kandungnya. Sadaqallahul azim. Wak, coba Wak lihat tempat ini, Wak. Menjadi tontonan banyak orang. Kasihan Bang Sarwan. Inilah masyarakat kita. Lebih senang menonton musibah daripada membantu. Kita bersabar saja dan pasrah pada Allah. Wak, saya malu, Wak. Saya malu dengan orang-orang kampung. Suruh mereka pergi dari sini, Wak. Sabar, Ewan. Mohon ampun pada Allah. Dan mohon ampun juga pada ibumu. Ya? Allah nggak bakal ngampunin dosa-dosa saya, Wak. Allah telah mengutuk saya. Enggak, Bang. Jangan pernah Abang berburuk sangka kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Istighfar, Bang. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa Abang jika Abang dengan tulus ikhlas memohon ampun kepadanya. Tolong, Wak. Tolong saya, Wak. Ya sudah. Sekarang kamu suruh mereka pergi. Ini permintaan Abang. Ya? Ayo sana. Aswah, maafin Abang ya. Selama ini Abang terlalu keras sama kamu. Abang menyesal. Abang tahu semua ini udah terlambat, Wah. Iya, Bang. Teruslah berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengakhiri cobaan ini, Bang. Bang, Abang sekarang makan dulu ya. Iya, Bang. Makan, Bang. Enggak, Fik. Enggak. Buat apa Abang makan kalau Abang terus berada di sini? Ibu jahat sama Abang. Ibu dendam sama Abang. Ibu udah mengutuk Abang, Fik. Abang nggak boleh pesimis. Allah Maha Pengasih, Bang. Ini bukan kehendak Ibu. Ibu nggak punya kuasa apa-apa terhadap Abang. Abang udah nggak sanggup. Abang bener-bener nggak sanggup berada di sini. Kalau Ibu sayang sama Abang, Ibu pasti nggak mengutuk Abang. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan Abang kandungku ini. Berilah dia kesempatan untuk bertobat, ya Allah, ya Rahim. Pak Kades, kasus pembunuhan terhadap Ibu Nani beberapa bulan yang lalu itu telah menemukan titik terang. Kami berhasil menemukan barang bukti berupa sebuah kunci pas yang ada noda darah korban.
Alhamdulillah. Akhirnya terungkap juga pelakunya. Sebenarnya kami ingin segera menangkap pelakunya. Tapi kami harus mengumpulkan dulu barang-barang bukti yang lainnya. Maaf Pak, kalau boleh saya tahu, siapa pelaku? Dari sidik jari yang ditemukan dan telah kami cocokkan dengan arsip kami, pelakunya adalah Sarwan. Sarwan? Wah! 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 Ada apa, Wah? Bang Sarwan, Wah! Bang Sarwan sepertinya sekarat. Apa? Ya Allah. Ya, kamu kesana dulu. Wah mau sholat dulu, nanti Wah susul. Ya? Ya, Wah. Cepet baik. Buruan ya, Wah ya. Aduh, Vina. Tolong abang Dik. Bang udah nggak kuat. Bang, istighfar bang. Istighfar. Jemput bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarwan, ini Wak datang. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sebelum saya mati, Wak. Katakan Sarwan. Wak mendengarkan. Saya yang membunuh ibu, Wak. Saya yang membunuh ibu dengan palang pintu sewaktu ibu sholat subuh, Wak. Pantas abang jadi kayak gini. Terkutuk kamu. Manusia laknat. Biadab. Iblis. Vina, istighfar. Biar, Wak. Biar. Saya memang jahat. Saya ikhlas menerima hajab dari Allah. Saya pantas mendapatkan ini, Wak. Sarwan, kenapa kamu sampai hati melakukan ini? Itu kan ibu kandung kamu sendiri, nak. Waktu itu saya pengen beliin motor, Wak. Tapi sekarang saya sadar. Saya memaksakan kehendak sampai saya membunuh ibu. Dan perlu Wak tahu, saya yang ngerampok dan membunuh seorang wanita di gang kecil dekat hutan sana, Wak. Saya yang ngerampok sepeda motornya. Dan saya yang menyiram getah cuka ke muka Dudi karena saya ngerebut pacar dia, Wak.